yang boleh hadir dalam kesempatan kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati para hansip desa, pada para Bapak Ibu guru yang boleh hadir di dalam kesempatan pada pagi hari ini. Visinya tak berubah dari dulu, ya, karena ini memang ketiga kali. Jadi visi terwujudnya Desa Buluh Mulyo yang aman, tertib, mandiri, dan sejahtera dengan tata kelola pemerintahan yang bersih. Nah itu. Nah visi ini tentu dia tidak bisa sendiri, harus ada pendukungnya untuk menjalankan visi ini, sehingga timbullah yang namanya misi. Di dalam misi ini juga beberapa item ada di dalamnya, yang nanti juga akan kita jalankan dengan program kerja. Mana yang unggulan, mana yang ranking 2 dan 3 akan dimasukkan ke dalam yang namanya jangka pendek dan menengah serta jangka panjang. Nah itu misi. Nah kita akan menyelenggarakan pemerintah ya, yang independen, yang dinamis. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita independen tanpa ada tekanan dari pihak lain, tanpa ada bisikan dari pihak lain, apalagi kalau bisikannya itu mungkin kurang berkenaan dengan kekinian pemerintahan saat ini, itu juga akan mengacaukan desa itu sendiri. Dinamis. Kenapa kita harus selalu membuka diri untuk informasi-informasi tentang pemerintah ini? Nah, dengan kita dinamis, maka kita akan terbuka menerima informasi serta bisa melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada, sesuai yang telah digariskan oleh pemerintah sendiri. Itu pertama. Yang kedua, meningkatkan mutu layanan dan memfungsikan perangkat sesuai tugas dan fungsi. Artinya kepala desa di sini tidak berdiri sendiri, tidak mampu bekerja sendiri, tentu harus memfungsikan perangkat desa ini sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, menganggarkan daya operasional dan sarana prasarana pendidikan PAUD usia dini yang sekarang sudah dan sedang berjalan, dan ini akan kita tingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengetahuan, pengalaman serta dedikasi anak-anak kita, terutama usia dini. Karena memang desa itu hanya bisa mengurus, kalau di bidang pendidikan, hanya bisa mengurusi pendidikan usia dini. Yang SD, SMP, SMA, itu dah ada posisinya tersendiri. Mereka sudah di dinas urusannya. Kalau PAUD ini mutlak tanggung jawabnya adalah desa. Dan desa wajib mengurus itu. Kemudian yang keempat, memperkuat legalitas tanah kita. Ya, karena di desa kita ini masih banyak tanah kita ini belum tertata rapi. Ya, ibaratkan kita ini belum punya administrasi yang jelas. Jadi ya, memperkuat legalitas tanah, ya, pemilikannya ini melalui program yang namanya PTSL atau RIDIS. Ini juga sudah dan sedang juga kita jalankan. Ketika saya masih di desa dulu, ini sudah didata, sampai kepada Pak PJ ini sudah didata. Karena di desa ini kita harus seperti orang main bola, selalu siap mengeksekusi, harus ceketan, nggak bisa kita nilelet jalannya. Kalau kita sinyal nilelet susah, ketinggalan kereta. Nah, ini kita pastikan akan kita ajukan prona karena biayanya murah, ya, dan terjangkau oleh kita semua. Nah, bagi Bapak Ibu nanti yang mungkin barangkali karena kita di lingkungan perusahaan, ya, ada tanah Bapak Ibu yang kena HGO ini, tolong disampaikan kepada pihak perusahaan supaya bisa dikeluarkan.
Karena kadang-kala kita punya ingklap di tengah lahan, itu nak kita serahkan, kadang itu masuk HGO. Karena kadang mereka entah kerja langsung ukur sekalian, karena HGO itu bisa dikeluarkan. Nah kalau mau disertifikatkan, ini harus kita urus terlebih dahulu supaya tidak ada kendala. Nah itu berkenaan dengan tanah. Kenapa? Karena kita mendukung program pemerintah. Ini program pemerintah pusat yang nantinya akan dilaksanakan dari tahun ini sampai ke 2025 yang sudah dicanangkan Presiden itu harus selesai. Nah, itu ya. Itu kalau kita terpilih itu kita laksanakan. Ya, kita terus mengejar. Kemudian menata dan mengelola keuangan desa transparan, akuntabel, sesuai peruntukannya. Nah, artinya kalau dana desa nih kita misalnya mau bangun jalan tapi oleh pemerintah nggak boleh untuk bangun jalan, buka pada jalan baru bisa hanya untuk jembatan atau gorong-gorong. Nah, disitulah kita sesuai dengan arahan mereka. Ya, karena keuangan ini kalau kita bicara keuangan itu sangat kompleks gitu. Ya, dulu di tahun 2019 awal-awalnya pandemi ini 2019 kan 2018 ya, yang namanya PMK itu 1 kali sebulan keluar. Apa pendamping tahu? Mungkin wilayah sensitif tuh. Sampai para kepala desa ini pusing. Udah ditetapkan PPDS-nya, bongkar lagi, kerja lagi yang baru. Karena keluar PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Nah, jadi kita program kepala desa sekarang ini sepertinya apa? Ngambang-ngambang gitu. Ibarat karet itu harus elastis gitu. Nggak bisa dikunci mati. Karena selalu ada perubahan peraturan pemerintah. Nah itu. Kemudian yang keenam, menyelenggarakan pembangunan yang adil dan merata berdasarkan usulan dari dusun kelima dusun itu masing-masing. Nah itu. Kenapa harus demikian? Karena kan di desa nggak tahu kebutuhan dusun ini apa. Nah, nanti dusun kan bisa membuat semacam skala prioritas. Nah ini kerjanya kepala teknis kewilayahan. Di dusun saya ini yang sangat skala prioritas, yang mengenai masyarakat ramai untuk kepentingan umum, ini loh, ini. Maka dibuat lalu ranking 1 ini, ranking 2 ini, 3 ini gitu kan. Nah, nanti dibawa ke desa. Artinya itulah cara kita memperdayakan masyarakat, melibatkan masyarakat mulai dari awal. Setelah barang ini nanti di ACC oleh DPMPD misalkan, dieksekusi kita bangun, maka di sana nanti ada pemberdayaan lagi yang namanya PKT. Usulan dari masyarakat yang ngerjakan juga masyarakat. Nah itu dia. Bukan kepala desa, bukan perangkat desa, bukan BPD yang ngerjakan, harus kembali kepada masyarakat. Artinya itu pemberdayaan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup di dusun, di tempat membangun itu. Nah, jadi itu dia. Kemudian yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan posyandu. Nah ini penting juga. Kalau kita nak posyandu, kesehatan kita, anak-anak kita tentu telantar. Contohnya yang ngomong nih, ya, nak pernah diajak orang posyandu, tapi memang bibitnya kali ya, memang kecil, pendek. Ya ketawa orang Jepang itu nak khawatir kalau kecil, pendek itu. Karena antara otak dan perut itu tepat connect, gitu ya. Jadi kita menyelenggarakan posyandu, ya ini memang punyanya desa juga. Kenapa kita harus posyandu? Nah, yang lebih tahu ini sebenarnya Pak Kapus nih, Ketua Panitia. Nah, salah satunya untuk memberikan tumbuh kembang anak kita lebih baik, lebih sempurna, IQ-nya bagus, ketahanan tubuhnya bagus, ya. Nah, jadi perlu posyandu ini. Maka kita sangat konsen juga dengan itu nanti, posyandu ini. Kemudian kita memastikan yang ke-8,